Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita bersama-sama membaca. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita dari Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia dan siapkan hati yang terbaik buat Dia. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu mengasihi dan menyayangi kita. Kita bersyukur saat pagi hari ini karena ada yang kami. Bersyukur selalu.
bersyukur pada Engkau Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk senantiasa merindukan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau rindu memuji Engkau Tuhan. Kami mau persembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bersorak-sorai di dalam amin ya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Engkau nyata dan Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kurang ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan sehingga kami dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Menari Tuhan dan terus menari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pada saat hari ini. Haleluya, amin. Saya di shalom. Ada sukacita. Amin. Kita mau rayakan Tuhan.
menjadi kekasih kita dan hidup bersama dengan kita. Yesus juga memberikan nyawanya buat kita. Iya Bang, memberikan kemenangan buat kita. Amin. Tapi ya setelah bangkit Tuhan Yesus tidak mau diam, dia tetap akan memberikan terus kasihnya buat kita. Akankah satu pujian Roh Kudus?
menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Kalau belum ada, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya akan kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan ini. Kita angkat amplop yang sudah kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan melimpah. Engkau sudah memberkati kami dengan kasih-Mu. Engkau juga sudah memberkati Tuhan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat pagi hari ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan apa yang kami persembahkan tidak ada Tuhan buat Engkau Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami Tuhan yang mau mempersembahkannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan ini Tuhan pakai Tuhan lihat dari hati kami Tuhan yang kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus, berkati kami Tuhan, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan kasih pujian betapa hatiku.
kita berikan hati kita untuk siap ditaburi firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang membuat kita mengerti bahwa saat kita bersama Dia ada kekuatan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita.
Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang akan bertindak memberikan kami pertolongan Tuhan. Engkau yang ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Untuk kami senantiasa berserah kepada Engkau Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang seperti tanah yang gembur Tuhan, yang siap menaburi setiap firman Tuhan. Benih firman Tuhan yang akan menguatkan dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat kami semakin mengerti Tuhan, di dalam Engkau ada kekuatan Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melakukan setiap perkara kami Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan kami terus hati yang sukacita Tuhan. Berikan terus Tuhan kami hati sebagai seorang murid Tuhan yang menerima setiap firman Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tuntut dengan kuasa dalam setiap Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan atas setiap hal yang diperkatakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Guru. Kami serahkan Tuhan setiap hal yang terjadi, setiap segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk untuk waktu selanjutnya setelah keluarga hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Pendeta Paulus. Shalom. Selalu Pak Pendeta yang didoakan. Kapan aku didoakan? Haleluya. Tidak apa-apa. Itu berarti disayangi Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya merasa sangat diberkati melalui ujian hari ini luar biasa. Ya, walaupun saya tahu tidak banyak saudara yang hadir di tempat ini, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang bagi banyak, sebenarnya nggak banyak mungkin ya, tapi bagi sebagian orang Kristen, ketika mendengar hal itu disampaikan, selalu menjadi sesuatu yang momok, tahu momok, medeni, gitu, atau tidak menyenangkan, ya, dan sesuatu yang membuat jenuh atau mumpul ya, gitu ya. Tapi saya percaya ketika hati kita tulus, hati kita benar di hadapan Tuhan, maka apapun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang akan membentuk hidup. Amin. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Tidak ada satu kata pun dari firman itu yang salah. Yang biasanya salah adalah yang menafsirkannya. Ditafsirnya apa, gitu ya? Diterjemahkannya seperti apa? Itu yang menjadi keliru. Ketika pemahaman kita salah, ketika pemahaman kita keliru, ketika kita tidak bisa memahami sesuatu hal, maka sesuatu hal itu akan menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi ketika kita dapat memahami sesuatu hal, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Amin. Secara pribadi, saudara, hal itu menjadi berkat dalam hidup saya. Makanya saya tidak bosan dan saya rindu, saya akan terus mengajarkan itu kepada saudara. Entah bagaimana cara saudara menerimanya, tetapi saya berdoa kepada Tuhan bahwa Roh Kudus akan menjamah setiap hati saudara. Dan bahkan saudara yang dari rumah pun mendengarkan hal ini, Roh Kudus akan menjamah hatimu sehingga engkau mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin.
Amin. Nah, saudara, sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang siap dipenuhi, hati yang siap diajar, hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita pagi hari ini. Kita akan membuka dalam kitab Kejadian. Kenapa saya akan mulai dari kitab Kejadian lagi? Karena kitab Kejadian ini adalah permulaan dari segala sesuatu. Jadi sebelum semuanya dimulai dengan Kejadian, ya. Saudara bernafas sampai hari ini kalau saudara belum jadi manusia, betul? Ya, kita juga tidak akan ada saat ini. Nah, Tuhan menjadikan kita dengan begitu indah, Tuhan menjadikan kita dengan begitu luar biasa, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saya tidak akan membahas lagi tentang bagaimana Tuhan menjadikan kita bergambar rupa Allah. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk melihat sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam hidup manusia sejak dari mulanya. Salah satu hal itu kita akan lihat kali ini. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat. Saya tidak akan memberikan temanya lebih dahulu, tapi kita akan membaca Alkitab kita, apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kejadian pasal 4 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sudah menemukan? Mungkin saya tidak akan bisa menyelesaikan hari ini, saudara. Tapi kita akan belajar terus tentang hal ini sampai kita memahami dan kita tidak salah paham dengan Tuhan, apalagi salah paham dengan sesama kita, ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Sudah ketemu? Yuk, kita baca bergantian ya, supaya semua suaranya terdengar. Saya baca ayat yang ganjil, saudara ayat genap bersama-sama. Lalu nanti di ayat 16 kita baca bersama-sama. Siap? Siap? Siap. Ya, demikian firman Tuhan. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak padaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengalahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau memisahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan
karunia lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pembara bagi bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanmu itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pembara bagi bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah aku membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. 2, 3. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin ketika saudara membaca ayat-ayat ini, saudara sudah mulai berangan-angan atau menangkap sesuatu sinyal. Ini mau ngomong apa toh pendeta bisa ini, gitu ya. Kadang-kadang begitu, ya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar saya harus mengatur ini. Saya lupa tadi mengatur jadwal waktunya. Sabar sedikit, minta waktu sebentar, beberapa detik saja. Oke. Ya. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Nah, mungkin saudara sudah mulai berangan-angan, ya mau ngomong ini. Kira-kira saya mau ngomong apa saudara? Ya, siapa yang sudah tahu? Gak apa-apa, jawab saja, jujur. Rasa di apa? Mungkin aku salah, enggak, gitu ya. Apa? Mau ngomong apa kira-kira saya? Apa? Korban persembahan, pintar. Tidak. Yang lainnya ada? Gak ada satu jawaban, korban persembahan. Kenapa kok langsung nangkepnya ke korban persembahan? Loyo. Ya, ada benarnya, tapi belum sempurna. Saya sempurnakan. Saya berikan tema hari ini. Persembahan bukan pengorbanan. Gampang ya diingat ya. Nah, nanti dilihat. Persembahan bukan pengorbanan. Tadi kan korban persembahan. Memang di situ ada kata korban persembahan. Nanti kita belajar sama-sama, kita kupas, ya. Karena Alkitab kita ini, saudara, ini sudah diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa. Bahasa aslinya itu dari sana. Yunani, Ibrani. Dan saudara ngerti Yunani enggak? Ketemu wongnya apalagi kalau ketemu hurufnya, saudara. Rungker, ini opo ini alfabetal. Umat nih. Belum kalau Ibrani, saudara. Ya, tambah saudara umat tenang. Ya. Saudara, bukan saudara sepupu sebenarnya, itu saudara diri kita ya. Mereka menggunakan bahasa dari sononya, ya. Dan rata-rata kebanyakan sebenarnya nggak tahu asli artinya. Hafal saja, ngapal ya. Banyak seperti itu. Sehingga ketika ditanya, ini sebenarnya kayak apa toh? Gitu ya, repot itu. Nah, tapi kita bersyukur saudara dengan Alkitab kita. Sekalipun kita nggak tahu yang aslinya, sudah diterjemahkan. Nah, dalam saat menerjemahkan itu, terkadang saudara ada kata-kata yang tidak bisa dipaskan betul dengan bahasa kita.
menyadari keterbatasan manusia, keterbatasan bahasa. Tetapi firman Tuhan itu tidak bisa dibatas. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa kita belajar firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa ada pendeta yang harus mengajar, ada guru-guru yang harus mengajar, supaya kita belajar sama-sama. Dan jangan lupa saudara, tema besar kita, hidupi kepenuhan Kristus. Artinya apa? Seluruh kepenuhan Kristus ada pada kita dan kita hidupi hari demi hari secara penuh. Apakah bisa langsung? Nggak bisa. Tapi kita belajar satu demi satu. Jangan bosan ketika diajar. Jangan untung, jangan marah. Wah, kok belajar meneh. Wah, dikandani meneh. Wah, dikasih tahu lagi. Nah, kalau kita seperti itu juga nggak pernah pintar, ya. Amin. Amin, saudara. Jadi kita mau pintar di dalam Tuhan, sehingga kita ngerti. Oh, ini toh maunya Tuhan. Tuhan tuh nggak akan pelong-pelong kita, saudara. Nanti kita yang salah paham, lalu kita merasa bahwa di pelong-pelong toh. Nanti nggak bahasa pelong-pelong? Hah? Di sini ada nggak istilah pelong-pelong? Nggak ngerti kita nggak ya? Di pelong-pelong itu ya dibalik-baliknya ya, di istilahnya ya dimanfaatkan. Ya, Tuhan nggak seperti itu, saudara. Dan saudara harus tahu, hamba-hamba Tuhan yang benar, yang hidup sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, nggak akan melupakan saudara juga, nggak akan memanfaatkan saudara. Tapi kami mau mengajar saudara supaya saudara ngerti. Oh, ini toh. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih dan kembali kepada firman Tuhan. Persembahan bukan pengorbanan. Saya akan mengajak saudara untuk belajar sedikit dulu tentang arti kata persembahan dan pengorbanan. Itu beda. Memang ketika disambungkan dengan korban persembahan, makanya kenapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Lalu kenapa persembahan kalian tidak? Bukankah sama-sama mempersembahkan? Lalu ketika kita juga merasa, kok persembahanku yang diindahkan, misalnya kita ngamuk sama seperti Kain. Kenapa kok dia yang diperhatikan? Kenapa aku tidak? Kita marah. Padahal Tuhan nggak seperti itu. Tuhan bukan pilih kasih, bukan. Ya. Tapi pemahaman kita yang membuat kita keliru mengerti maksud Tuhan. Nah, kita belajar dulu. Kita pelajari dari bahasa kita saja. Persembahan itu apa loh? Saudara bisa buka di kamus bahasa Indonesia ya, yang suka baca. Nanti yang di rumah bisa buka. Apa tenang tahu yang disampaikan? Persembahan itu apa? Persembahan itu dalam kamus kita memiliki 4 arti. Ya, persembahan berasal dari kata dasar sembah. Jadi maksudnya persembahan itu kata dasarnya sembah. Kenapa saya selalu dari awal mengajar saudara, ketika kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, saya tidak pernah mengajar kolektor. Karena berbeda. Kolektor itu dari kata kolektif. Tahu kolektif? Bersama-sama. Artinya apa lagi? Urunan gopo, urunan iso warisan, urunan iso jalan-jalan, urunan iso masak-masak, urunan iso tinggo apa? Rujaan. Rujaan yang urunan. Ana sing turun timun ya, ana sing turun bengkoang, ana lagi sing turun nanas. Urunan itu urunan. Oh, lombok iki kalau lombok. Tapi kok iki lombok larang lho bukan. Kan murah ya lombok. Itu urunan. Saudara, sama sekali berbeda dengan persembahan.
persembahan. Persembahan dimulai didasari dari kata sembah. Tahu sembah? Menyembah. Ku sembah Engkau Allah kuasa, bukan hanya ku nanti, tapi ku sembah Engkau Allah kuasa. Saat kita menyembah, hati kita tertuju kepada Tuhan. Kenapa saya tidak pernah membatasi orang memuji Tuhan? Memuji ya Tuhan. Sakatmu. Asal benar-benar memuji Tuhan ya. Bukan karena bingung, ngerti mandeke, nyanyinya dibualannya bersepuluh. Pernah satu kali saya datang di satu persekutuan doa. Maaf ya, kebetulan ini pendeta sudah kalian ya. Ada satu orang mimpin nyanyi saudara, satu lagu loh diulang lebih dari 7 kali. Ayang saudara, saudara mulai selak keju. Nah, saudara mikirnya selak keju pasti mulai. Tapi karena saya mikirnya udah aku mau memuji Tuhan, ya tak nikmati saja. Padahal kui mergo orang ngerti mandike nek iki. Ya ini jangan ditiru ya. Karena memuji Tuhan itu bukan dari banyak berapa kalinya kita ulang, tetapi bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan sampai kita menikmati kelegaan. Makanya tadi WL-nya proses loh, sing nyanyi metentak bangkaku gitu ya. Ayo cair sampai gitu WL-nya. Apa? Sing mimpin itu proses saudara. Saudara nyanyi tidak sungguh-sungguh, saudara tidak memuji Tuhan, saudara asal mangat nyanyi toh, ya. Sing ngerti loh, kayak artis saudara. Tahu? Artisnya, aktornya di depan ditonton, api nyanyi, saudara nonton dari bawah, nyanyi orang barbar orang ini orang mandek-mandek, musik kebian, kayak bledek, beri-beri kuping saya. Yang tunggal ternyata bukan. Ya, saudara kembali lagi. Persembahan itu dari kata sembah. Ketika orang menyembah, dia tunduk sujud di hadapan Tuhan. Ketika dia orang menyembah, hatinya fokus tertuju kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyembah Engkau. Saudara tahu arti kata sembah? Sembah itu memberikan yang terbaik kepada yang maha tinggi. Ya, saya lanjut dulu ke arti kata persembahan. Persembahan adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ketoke podo serupa tapi maknanya beda-beda. Nah, saya beritahu, persembahan memiliki arti dalam kelas nomina. Nomina itu nilai, ya, nilai harta atau kata benda, sehingga persembahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi persembahan itu bisa berupa nilai, nominal. Berapa banyaknya? Itu bisa menjadi ukuran. Tetapi kita tidak sedang berbicara di situ. Nanti kita lihat lebih dalam. Jangan tersinggung dulu, jangan marah dulu. Tapi mari kita belajar. Amin. Supaya ketika saudara mempersembahkan sesuatu, saudara ngerti kenapa kok aku melakukan ini. Ya, untuk apa? Bukan asal. Ya, ketika masukkan persembahan, bawa persembahan, saya nilai ya, nilai aku. Karena tidak bisa pokoknya tak silih. Urutannya bebas salah, urutannya salah. Ya, saudara tahu, ketika mempersembahkan, saudara nggak seperti ini. Ngerti maksud saya?
persembahkan bagi Allah. Aku tahu ini bukan hebatku, tapi ini pemberian Tuhan. Nilai. Nanti nilai, ada nilainya. Bukan sesuatu yang syak-syak, bukan. Nah, ngerti ya? Oke, saya lanjut. Arti persembahan nominal kata benda tadi, pemberitahuan dengan hormat, ini masih arti ya, yang dihidangkan atau dipertunjukkan seperti permainan atau film dipersembahkan. Kita akan menyaksikan persembahan tarian dari ibu-ibu PKK. Gitu ya. Kenapa? Karena ada mempersembahkan. Supaya ketika dipersembahkan, itu disaksikan. Betul? Gak mungkin ketika mempersembahkan sesuatu wah, pengirikan kok dipakai, kok ditonton kelengkong gak gitu, saudara. Betul gak? Ya, tengah kuraitan. Aku balas. Ya, jadi saudara ketika sedang itu arti persembahan. Jadi persembahan itu dipertontonkan. Ini loh yang aku mau lakukan. Ini loh Tuhan yang aku persembahkan. Ini loh Tuhan yang aku kerjakan. Ada apa saudara? Ada satu rasa kebanggaan. Aku bisa melakukan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu persembahan. Amin. Amin. Nah, kita lihat lebih lanjut, saudara. Jadi seperti itu tadi ya, contoh. Tadi saya sudah contohkan, terus gak usah kasih contoh lagi. Ya. Lalu persembahan ini juga, ya saya berikan contoh aja yang ditulis di kamus. Film kenang-kenangan, persembahan film negara. Wah, ya, film dokumenter, persembahan. Kan kalau kita udah tahu, nggak pernah dipertontonkan, kita nggak ngerti sejarah negara kita seperti apa. Itu persembahan. Lalu hadiah, lalu pemberian, bukan pemberian sekedar pemberian, tapi perhatikan yang disebut dengan persembahan itu pemberian kepada orang yang terhormat. Pemberian kepada orang yang terhormat. Saudara ngasih pengemis dengan saudara ngasih kepada Pak Camat, kira-kira beda nggak pemberiannya? Beda ya? Nggak waduh. Lalu saudara ngasih pengemis dengan saudara ngasih Tuhan, beda nggak pemberiannya? Gak usah dijawab. Yang jawab hati kita sendiri-sendiri. Kadang-kadang saudara, maaf, saya sebagai hamba Tuhan nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gak lebih berharga ya dari tukang parkir? Kok Tuhan itu gak lebih besar ya dari apa itu supeltas yang berdiri di tengah jalan? Jadi, saudara, mari kita menilai diri kita masing-masing. Jangan menilai orang lain. Kita nggak punya hak menilai siapapun, tapi kita menilai diri kita sendiri. Saudara, ada saatnya saya tidak bisa memberi supeltas. Ada saatnya, karena memang nggak ada yang saya berikan untuk supeltas. Ketika uang di dompet saya hanya tinggal 1 lembar 100.000, nggak mungkin itu saya kasih ke supeltas. Tahu supeltas? Sukarela yang berdiri di pinggir jalan dulu, yang ngatur lalu lintas. Saya tahu dia sudah bekerja dengan baik. Saya juga pengen bisa memberi sesuatu pada dia, tapi ada saatnya saya nggak bisa beri supeltas. Karena tinggal itu yang saya punya, saya masih harus belanja.
sesuatu. Jadi yang 1 lembar tidak tak kasih super tas. Tapi tidak ada saatnya saya tidak bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Itu yang saya rasa dalam hidup saya. Amin. Berapa lembar yang tinggal tersisa di dompet saya, itu yang terbaik yang saya bisa berikan kepada Tuhan. Satu kali kami pernah ngomong sendiri berdua karena mau membeli sesuatu, terus biasa suami nggak pegang uang saudara, yang pegang uang saya. Dia tanya, "Nok, uangnya masih ada enggak? Kita perlu beli ini." Saya cuma mau beli kok, kita nggak punya uang, belum ada uang. Ya sudah, nggak apa-apa, tunggu nanti tidak ada berkat lagi. Tapi masih ada uang untuk besok kita persembahan. Nanti maksud saya tidak sedang menonjolkan sesuatu, tapi saya ingin mengajarkan sesuatu kepada saudara, bahwa betapa berharganya Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh mengurangi jatah makan siang, kami bisa mengurangi jatah keperluan yang lain, tapi kami tidak pernah mengurangi jatah untuk kami bisa persembahkan kepada Tuhan. Itu yang membuat kami hidup. Kami Tuhan sampai hari ini. Bukan karena kami punya gaji besar, bukan kami punya sponsor hebat, bukan kami punya suplai dana, enggak. Tapi kami punya Tuhan. Bahkan ketika kami harus membantu seseorang, orang duit, Tuhan sedia. Itu loh Tuhan kita. Saya mau mengajak saudara ngerti bahwa persembahan bukan pengorbanan. Ya, nanti kita lihat lebih jauh. Ini masih arti persembahan ini. Lalu juga saudara, persembahan ini tadi pemberian kepada orang yang terhormat ya. Kita lihat arti kesimpulannya menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata persembahan adalah pemberitahuan dalam kurung dengan hormat, bukan asal memberitahu. Iya, ini tak kasih ya, enggak. Tapi ini loh Tuhan, ini loh Pak, ini loh Mas, ini loh sayangku. Saya pemberitahuan dengan hormat. Artinya dari persembahan adalah dihidangkan atau dipertunjukkan, tadi seperti permainan atau film, persembahan kenang-kenangan dan sebagainya. Ya, jadi sesuatu yang dilakukan dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, dengan penuh pemahaman, dengan penuh penyembahan. Itu arti persembahan. Jadi jangan disamakan dengan tukang parkir, jangan disamakan dengan orang minta-minta di jalan, jangan disamakan dengan kita kasih tetangga kita kasih, jangan. Ketika saudara ngerti itu, oh iya ya, karena selama ini aku belum tahu, gak apa-apa belum tahu, tapi kita belajar bersama. Amin. Saya akan memberitahu saudara, saya tidak bicara tentang nilai, tetapi saudara, nilai itu dimulai dari bagaimana kita menghargai pribadi yang kita persembahkan, yang kita berikan persembahan itu. Susah itu. Amin. Ketika mau menghargai Tuhan lebih dari supporter, ketika mau menghargai Tuhan lebih dari tukang parkir, ketika mau menghargai Tuhan lebih dari Pak Camat, mau menghargai Tuhan lebih dari Pak Presiden kita. Wow, saudara, apa yang nggak bisa kita lakukan bagi dia? Nggak ada. Semuanya. Ya, saya sebenarnya tadi ingin membuka firman Tuhan ini dengan menunjukkan saudara sesuatu hal yang real, yang nyata, yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi karena kita terbatas dengan belum punya slide, belum punya LCD dan sebagainya, saya nggak bisa tunjukkan karena saya nggak mungkin tunjukin
satu-satu lewat handphone, ya. Tapi saya cerita sedikit saja kepada saudara. Saudara tahu, kita sedang ada di dalam satu masa di mana akhir zaman ini semakin ada di penghujung ketetapan. Artinya apa? Semakin dekat hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita nggak siap, saudara, jangan sampai saudara kita tertinggal. Lalu ketika tertinggal kita kehilangan harapan. Ya, saudara tahu hari-hari ini semua pakainya digital, semua pakainya sudah handphone. Handphone yang saya pegang ini, saudara, berbeda dengan yang saudara pegang, sama dengan yang itu. Usul akhirnya, saudara. tadinya belum tertarik, ya, Pak Gembala. Tapi ketika mungkin menyaksikan saya, usul saudara ikut juga ya. Dan sekarang makanya bisa bergantian, saya bisa pegang ini ketika di sini. Saudara, ini sudah 5G. Saudara tahu, handphone 5G itu sudah bisa mengontrol semua. Ada banyak fitur-fitur yang tidak ditemui di tempat yang lain, ada di sini. Nah, saya beri contoh lagi begini. Saudara sekarang kalau pergi ke mall, ke Paragon, ya, saudara nggak perlu ditunjuk batuk musik untuk kita suhunya. Ya, nggak perlu lagi. Di sini masih pakai itu lah ya, masih pakai itu. Ditelok-telok. Oh, sosoknya alatnya error bingung-bingung itu apa itu terus lagi dari itu. Locak-locak. Karena badannya entek gitu ya. Ya. Nggak perlu seperti itu. Ya, di tempat lain kemudian lebih canggih lagi, tidak begitu. Tapi tangannya cuma ditempel di depan alat. Itu keluar angkanya 36. Suhu Anda nama. Suhu Anda nama. Suhu Anda nama. Lalu dari bumi terus mesinnya ya. Itu sudah canggih. Tapi saudara di Paragon sudah lebih canggih lagi. Nggak pakai begitu. Saudara nggak perlu tunjuk ke batok, nggak perlu ngasih katakan. Saudara berdiri saja di depan layar. Di situ ada layar kecil sudah berdiri depan. Sudah 36,2. Perahu naik kayak palu. Malah di layar. Tenang saudara. Pengen? Yuk, nanti kapan? Ikut. Ya. Tapi gantian ya, jangan rame-rame karena belum boleh berdua satu-satu. Satu dua orang boleh ikut kami. Berdiri saja, muka kelihatan di situ. Dia sudah bisa membaca suhu badanmu piro, rasanya itu sudah hebat kan? Ada yang lebih hebat lagi. Transjakarta hari-hari ini sudah memulai saudara meluncurkan. Saya lupa nama persisnya, ya. Satu alat itu. Ketika orang masuk, dia sudah tidak perlu lagi di-scan dan sebagainya. Begitu masuk, ketok mukanya sudah ngerti ini punya karcis atau enggak. Ini ada tiketnya, dia boleh masuk apa tidak. Suhu badannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sudah bisa. Jadi kalau dia ditolak oleh mesin itu, dia nggak bisa masuk. Kalau diterima oleh mesin itu, dia bisa masuk. Otomatis pintunya terbuka. Ini zaman digital, era digital. Saudara jangan lupa. Kitab Wahyu berkata, akan ditaruh tanda. Yang tadinya tanda itu hanya ya berupa mungkin di-scan dan sebagainya. Sekarang tanda itu akan ditaruh di tangan, di jari. Dan kita tidak tahu masa itu kapan akan datang. Era-era itu sudah mulai kita rasakan hari-hari ini. Nanti ada saatnya di mana saudara dan saya tidak bisa menjual dan membeli. Duitmu boleh sak
udah silakan. Buku terus, eman-eman terus, kumpulkan hartamu begitu banyak. Tapi saya mau kasih tahu, pada saat itu kau tidak bisa menjual ataupun membeli, karena kau tidak punya tanda. Kalau kau masih mau percaya Yesus, bagaimana kalau saat itu terjadi? Kalau saudara sayang dengan hartamu, saudara cinta dengan uangmu, saudara eman dengan kekayaanmu, saudara akan tinggalkan Yesus dan ikut dicap anak-anak. Tapi kalau saudara sudah terbiasa mempersembahkan kepada Tuhan, saudara tidak diikat hartamu, saudara tidak diikat kekayaanmu, saudara tidak takut kehilangan semuanya, saudara rela meninggalkan semuanya dan tetap ikut Yesus sampai apapun yang terjadi dan kapanpun Tuhan panggil. Aku siap Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Semua saudara, bukan sebagian. Nah, sekarang kita akan masuk. Apa bedanya persembahan dengan pengorbanan? Masih di kamus saja kita akan lihat. Arti kata pengorbanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita yang tercinta didasari oleh kata korban. Tahu korban? Saudara kita setiap tahun melakukan korban, ya toh? Kalau korban harus diapakan? Hah? Dipotong. Saking ini. Waduh saya, untuk saya tidak dekat yang ngerjain seperti itu ya. Tidak itu waduh yang mana? Kelingan pas harus nangis itu. Korban sakit tidak saudara? Bayangkan itu yang jadi sapi saudara. Hah? Pernah bayangin nggak? Atau saudara cuma kerja, yang penting aku makan enak gitu. Saya itu dari kecil saudara orang menolong gitu ya. Saya lihat ayam dipotong, kasih kemangan iwak titik saudara. Tek-tekan dewe, tekno dewe, aku rati gak iya rapopo. Kenapa? Mesrake, ya. Apalagi waktu saya kecil saya pernah lihat ayam dipotong itu saudara sudah dipotong loh dan di wakali bulunya kan dicongkel kan setelah itu kan gak diboceki terus gitu loh sama yang nonton saudara. Saya lihat itu waktu saya kecil dicongkel titik enak saudara. Apa enggak ngeri saudara? Hah? Nah, saudara kalau bicara tentang korban, selalu kan konotasinya apa? Gak enak. Korban sakit, betul? Gak enak, sakit. Pokoknya gak menyenangkan. Itu yang namanya korban. Nah, makanya saya sedang mengajar saudara persembahan bukan korban. Kalau saudara melakukan persembahan sebagai korban sakit, saudara akan selalu kesakitan. Persembahan mana? Persembahan mana? Persembahan mana? Persembahan seperti itu saudara. Kenapa? Karena saudara melakukannya sebagai korban. Kita masih lanjut ya. Ya arti kata, nggak apa-apa. Saat selesainya hari ini kita selesaikan hari ini. Nanti lain waktu kita sambung. Lalu arti kata korban itu adalah pemberian untuk, perhatikan ya, pemberian untuk menyatakan
Kristen melayani Tuhan nggak sampai tuntas, berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena kadang-kadang merasa sudah berkorban. Aku harus berkorban waktu kok tidak diperhatikan ya. Aku harus berkorban tenaga kok tidak dapat penghargaan ya. Aku harus berkorban duitku loh. Tak pergi, kok ini kok orang ngerti toh? Kok jadi kurang baik toh? Kalau saudara melakukan sesuatu pengorbanan, ketika kita mengorbankan, maka kita akan merasa bahwa kita sudah berbuat bakti. Kita merasa sudah menunjukkan kesetiaan kita. Makanya saudara, coba pelajari satu pujian. Saya senang dengan pujian ini dan saya sering nyanyikan. Saudara perhatikan, ya, pujian ini. Kemanakah ku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Perhatikan, bahkan seluruh pengabdianmu. Kalau orang merasa ketika melayani Tuhan, ketika memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, ketika melakukan sesuatu bagi Tuhan, masih merasakan, oh ini loh pengabdianku, oh ini loh kesetiaanku, oh ini loh pengorbananku, maka saudara, kita akan selalu banyak mengeluh dengan Tuhan. Tuhan kok kurang ini, Tuhan kok kurang itu, Tuhan kok nggak mencukupi, Tuhan kok doaku nggak mendengar, loh Tuhan kok aku nggak mau tolong, loh Tuhan ini dia kok dibiarkan, loh Tuhan ngamuk saudara. Kenapa? Karena merasa sudah berbuat bakti. Kok nggak ditulung-tulungi, kok nggak dijawab-jawab doanya. Tapi berbeda ketika orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Loh aku ini milik Tuhan kok. Ya sudah selayaknya kok tak persembahkan sama Tuhan. Lebih dan lebih dia punya, kurang dia alami, dia kata-kata mempermuliakan Tuhan. Nanti lebih jauh kita lihat perbedaan lain dengan Habel. Tapi hari ini saya pikir kita tidak akan sampai di situ. Kita hanya sampai pada arti dari dua hal ini saja. Tapi firman Tuhan sudah berdasari. Nanti saudara baca terus di rumah, pelajari firman Tuhan itu. Apa toh kira-kira? Kenapa toh? Kok persembahannya Habel itu diindahkan oleh Tuhan? Kan seolah-olah kalau kita nggak ngerti, kita berpikir Tuhan pilih kasih ya. Lu sih kok lebih dikasihi ya sama Tuhan kok. Dia nak doa kok gampang men yo. Oh aku lo doa sampai dompleng adekku kok nggak dijawab yo. Kamu kan kamu saudara. Tapi kan kita memahami hal ini saudara. Ada perbedaan antara persembahan dan pengorbanan. Mari buat hidup kita mempersembahkan kepada Tuhan, bukan mengorbankan kepada Tuhan. Karena sebenarnya kita nggak berkorban apa-apa. Apa yang kita korbankan? Korban itu kan kalau milik kita. Oh kita nggak punya loh. Semua yang ada pada kita itu adalah pemberian Tuhan. Mungkin ada yang protes, masih tidak terima lagi pemberian dia. Nah aku hanya bergaya, apa yang duitmu? Nah aku hanya jual rampasan, apa yang hasil? Saudara, sekarang apa bisa kita bekerja kalau badan kita tidak sehat? Amin. Tidak bisa. Dan kita sehat, siapa yang ngasihi? Tuhan. Saudara mau minum vitamin sehari sekilo. Vitamin sehari sekilo. Ini loh, minum
kopi dia enak-enak, padahal aku minum enak, ini aku bawa ya. Aku bawa ya, tak botol itu aja. Ini sebagian sudah diminum, ini masih satu botol penuh. Ini enak loh saudara, nggak percaya, coba ya. Padahal ngombe, pentingnya. Nah coba ya, minum ya, enak orang itu. Enak saudara. Loh, ini tak minum enak loh saudara. Loh itu loh, ini loh, muntah saudara. Apa gitu? Ya? Loh apa yang membedakan? Satu kali saya ngomong sama suami saya bilang, oh aku ngerti kok. Kenapa ini nggak bisa minum kopi ini sampai habis? Nggak bisa tante, terus tak paksa loh tante. Supaya lo tak muntah aku. Tak terus nih so muntah tenang. Padahal aku minum enak. Kenapa? Kita itu dipengaruhi oleh pikiran kita, saudara. Betul? Ya? Semua dipengaruhi pikiran kita. Yang dia pikirkan, ini orang enak. Regane lawan. Semoga anda ya, ini cuma apa imajinasiku. Regane lawan, orang enak. Wes, lebih baik tidak usah minum. Kok tidak malah nek minum terus, aku muntah. Muntah tenang terus. Gak mungkin bakal bisa minum. Kenapa saya bisa minum? Apa saya nggak enak disuruh minum sampai kayak ini? Hah? Secara manusia, secara normal, enggak saudara. Ini bukan kopi tok isinya. Ini ada buahnya, ada campurannya. Orang tak ngomongi ratu kuatku. Kenapa saya bisa minum? Nah minum lagi ya. Nanti kan bisa habis. Dan saya nggak akan muntah. Apa yang saya taruh dalam pikiran saya? Saya ngomong kepada diri saya sendiri begini. Aku harus minum itu. Pada saat aku minum itu, tubuhku lebih langsing. Kalau aku lebih langsing, aku lebih cantik. Kalau aku lebih cantik, aku lebih memuliakan Tuhan. Maka kalau aku akan beritahu kepada diriku sendiri, ini enak kok, orang enak. Ayo minum, kalau habis. Enak loh ya, enak tenan. Rawani ngerti deh, betina unak-unak ya harus diajar, mengajar diri sendiri. Pendeta yang aku ngombe kopi yang ada pameran yang ngindar. Saudara, tenan. Enak, percaya. Saudara besok lihat saya berbeda dari hari ini. Mesti pipiku masalah tembem. Nah, saudara, ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ketika pikiranmu berkata, ini aku berkorban, ini jatahku gue jajan, ini jatahku gue tulang, mempersembahkan korban Tuhan. Ayo Tuhan balikin. Nah, itu yang terjadi. Makanya apa? Sakit kita. Tapi ketika saudara melakukannya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberi aku kesempatan untuk mempersembahkan bagi Engkau. Ini pemberianmu Tuhan, aku mau kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau memberkati aku Tuhan. Engkau tidak pernah membuat aku kekurangan. Engkau mencukupi semua kebutuhanku, bahkan Engkau melimpahkan. Karena Engkau Tuhan memberi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangga saudara. Benar. Itu rasanya beda. Wah ya aku diberkati Tuhan. Orang diberkati
bisa memberi. Orang nggak diberkati juga bisa memberi. Itu sebabnya kenapa Natal kemarin sengaja Bapak Gembala tantang jemaat. Nggak ada persembahan iman. Karena persembahan iman nanti jadinya pengorbanan lagi. Oh ini Bapak ngebuat loh. Gimana Natalan? Kok dia meneh pasca? Kok baik kok meneh? Kok meneh? Dan sengaja kami diam. Apakah kami yang melakukan sesuatu? Tak mungkin itu, tak mungkin. Tapi sengaja kami diam di event itu, ya. Kami beri saudara kesempatan. Ayo, siapa yang diberkati? Aku kan. Yang enggak usah. Jangan memaksa diri. Memang dan duit. Kalau memang dan duit tenang saja. Kenapa susah? Saudara memang enggak punya kok. Amin. Tapi kalau saudara punya, lalu saudara util, saudara pelit, saudara kikir sama Tuhan, yang rugi itu bukan siapa-siapa. Yang rugi diri kita sendiri. Ada kebanggaan saudara ketika kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, bukan pengorbanan. Ya, nah kita lihat dulu. Saya menyelesaikan arti pengorbanan. Jadi tadi ya, karena merasa berkorban bangga, sudah berbakti, gitu ya. Nah, korban itu bisa berupa manusia, dirinya sendiri, binatang dan sebagainya. Juga bisa suatu kejadian. Lalu juga korban itu bisa berarti saudaraku kekasih dalam Tuhan, korban loh ya, kata korban saja loh ya. Itu bisa berarti tabrakan, dirawat di rumah sakit, korban kecelakaan. Ya. Kemarin hari apa saya buka di internet, ya mungkin 2 hari yang lalu kalau saya tidak salah ingat, ada korban tabrak lari di Baki. Asgros, meninggal ya? Orang sini? Wow. Korban kan enak enggak? Nggak enak. Susah enggak? Susah. Sedih. Nah kalau saudara melakukan untuk Tuhan sebagai korban, maka akan selalu sakit bagi dirimu. Engkau akan selalu merasa susah. Engkau akan selalu merasa tidak ada, kurang, tidak punya, karena itu korban. Tapi ketika engkau mengerti, mempersembahkan, Dia Tuhan, kita ini anak-anaknya. Amin saudara. Saudara, kalau engkau mencintai bapakmu, mencintai orang tuamu, sayang enggak engkau memberi sesuatu kepada orang tuamu? Gak bapak saya. Bahkan melakukan yang terbaik buat dia. Karena dia orang tuamu. Nek rawa wong tuaku aku ora lahir. Nek rawa wong tuaku aku ora gede sak kene. Nek rawa wong tuaku aku ora sekolah pinter. Nek rawa wong tuaku. Itu baru orang tua. Dan khususnya saudara saya melihat orang Jawa masih kurang dalam menghormati orang tua. Tapi kalau orang Cina selalu hormat dengan orang tua itu luar biasa. Dan saya bersyukur saudara, saya diberi suami yang sudah punya anak lebih dahulu. Dan anak-anaknya begitu hormat dengan orang tuanya. Saya kecipratan takut jadi orang tua kan? Memang tidak akan pernah bisa menggantikan maminya. Karena maminya sudah berada di tempat peristirahatan dengan Tuhan. Tapi saya minimal menjadi tandanya yang disayang, diperhatikan dan dihormati sebagai orang tua. Oh bagus. Saudara, itu baru orang tua. Harus engkau hormati. Bersyukurlah yang masih punya orang tua. Jangan sia-siakan. Siapa di sini yang masih punya orang tua? Tolong angkat tangan. Tinggi. Yang masih punya orang tua, tinggi. Bapak ya? Harus gue ya. Hormati orang tuamu. Engkau punya sekecil apapun, orang tua tidak minta banyak saudara. Tapi kau beri sesuatu sekecil
Ya mau makan saudara, terakhir mau makan supaya nanti nggak sampai rumah repot lagi karena sudah malam. Kami harus sekalian makan di luar, pulang sudah tinggal mandi, beres-beres, istirahat. Lalu saudara, karena saya kebelet pipis, nggak tahan. Padahal ini makannya sudah nggak bisa masuk mall. Masuk mall kan bisa pipis di mall saudara. Nggak bisa karena jamnya sudah hampir jam 9. Kami mau nggak mau harus makannya di pinggir jalan, tapi cari yang betul-betul aman. Nah saudara, saya akhirnya udah kita mampir pom dulu. Mampir pom saudara untuk pipis. Saya yang mau pipis, Pak Penggalan ngenteni di mobil. Tiba-tiba waktu saya masuk toilet saudara, ada yang manggil, "Mak, mak, mak." Aku jadi siapa ini? Orang cah buangan saudara, ngamplok ransel gede saudara. Manggil aku mama. Gak mau ketemu langsung saudara. Afin. Saudara, tahu kan Afin itu siapa? Modelnya kayak apa anak ini? Dulu nakalnya kayak apa dan sebagainya. Usaha jual kok bangun, bapak belur ada karuan. Ya tapi saya tetap mendoakan karena bagaimanapun dia anak. Saudara tahu? Sekarang setelah betul di mana? Dia wis cukup. Kemarin tak tanya, "Rombongmu nek pilih?" Rombong apa teman? Itu suka pakai jualan gerobak. Dia ngerti gerobak, aku ngerti rombong ya. Oh masih di sana nanti hari Minggu tak beresin. Udah ini best tenang nama. Saudara tahu ketika ketemu nih, dia tidak punya duit, minta, "Mak, aku nggak punya uang, duitnya mak." Tapi saudara tahu, ketika dia punya sesuatu, kemarin kami yang ketemu di pom itu saudara kasih, ada anak-anak maaf kata ngomongnya waktu lantai ketoknya kurang setengah ton saudara, nawani kurang plastik. Saudara tahu, saya sudah mau beli saudara, bukan mau makan makanannya. Belum tentu saya bisa makan makanannya, tapi saya sudah mau beli karena kasihan sama dia, mesake. Ya, dia jualan itu bukan untuk bangun real estate, dia jualan itu untuk makan pasti. Saya sudah mau beli, saya sudah dimakan benar. Tiba-tiba kebetulan yuk nih, dipanggil saudara anak itu, langsung nih 2, diminta 2. Tanpa tanya harganya piro. Itu saudara panganan ini nek didol mungkin 5.000 ya Bu. Mereka yang tahu makanannya akhirnya besoknya tak beritahu. Ya, mungkin 5.000. Dia tahu itu berapa? 15.000. Langsung diambil 2. Dikasih ke saya. Ya mak, aku bayar. Saudara, terima kasih tahu. Bukan pemberiannya, tetapi nilai dari pemberian. Amin. Pemberiannya tidak berjanji saudara, tapi nilai dari pemberian. Saudara punya 1.000 rupiah, engkau berikan kepada Tuhan dengan sukacita. Berbeda dengan saudara ngasih 100.000 dan kamu berbundel. Korban. Amin. Wah, ngono ya wis, saya wae, tapi kan nanti sukacita. Masalahnya bukan di jumlah, tapi nilai dari pemberian. Dua 100 juta maka itu kan 1.000 rupiah. Nilainya di mana? Oke, saya tidak lanjutkan. Kita berhenti sampai di sini lebih dulu. Saudara, 2 hal kita belajar hari ini. Ya, persembahan bukan pengorbanan. Persembahan sesuatu yang berharga. Persembahan sesuatu yang dipersembahkan dengan hati, dengan cinta, dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kalau pengorbanan itu melakukan sesuatu hanya untuk berbuat bakti, loh aku harus berbakti, loro ini, rekoso dia. Sehingga saudara melakukannya bukan dengan sukacita, tapi dengan sakit.
Mari kita belajar mempersembahkan dan bukan mengorbankan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami semua. Tolong kami dapat belajar mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apakah itu hidup kami, waktu kami, tenaga kami, kepandaian kami Tuhan, bahkan harta kekayaan kami. Karena sesungguhnya semua yang ada pada kami adalah pemberian-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan itu bukan milik kami sendiri, tetapi semua adalah milik-Mu, dan kami persembahkan kembali Tuhan untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami untuk lebih belajar lagi tentang persembahan ini Tuhan, dan bukan pengorbanan yang menjadi kebanggaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tawar di setiap anak-anak-Mu, jamu setiap hati kami, sehingga kami akan lebih mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan Bapak Gembala untuk melanjutkan. Shalom. Shalom. Saya yakin firman Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Amin. Dan firman Tuhan mendidik kita untuk melakukan yang benar kepada Tuhan. Dalam pengumuman ini ibadah berjalan seperti biasa. Kegiatan-kegiatan juga berjalan seperti biasa. Mesda sementara masih belum berjalan. Itu saja saudara-saudara. Lalu apakah ada hari ini yang sepanjang minggu ini berulang tahun? Kami mohon saudara bisa maju ke depan untuk diberkati. Ada? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama. Saudaraku, Tuhan memenuhi engkau dengan seluruh keperluannya. Sehingga seluruh persediaan kekayaan nominal dari Tuhan dan kemuliaan kuasa menyertai saudara hari demi hari, seterusnya dan selamanya. Sehingga hidupmu selalu ada dalam kelimpahan berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau, menjaga keluar masukmu, dan mengetahui setiap pergumulanmu, dan memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan memberi hati yang penuh dengan syukur, dan mengerti apa yang harus dilakukan kepada Tuhan, yang sudah luar biasa mengasihi engkau dan tidak pernah menahan kasih-Nya kepadamu. Tuhan menyertai engkau untuk memuliakan hidupmu sesuai dengan rencana kekal Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.